Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yoga Zulfika, NIM 2019 008167. Ingin sedikit menjelaskan mengenai pro dan kontra pengeksporan benih lobster. Dari beberapa sumber yang saya baca, seperti Kompas dan para pembisnis tentang pengekspor benih lobster ke luar Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus pencetus ide dibukanya ekspor benih lobster, Edi Prabowo, mengatakan potensi terbaik dari benih lobster ini adalah dikembangbiakan di Indonesia atau justru lebih mengutamakan jika diekspor. Hal ini dikarenakan ada nilai tambahan dan negara juga diuntungkan karena mendapatkan devisa ekspor. Susi telah melarang perdagangan benih lobster di bawah ukuran 200 gram atau yang berupa benih. Susi juga meminta lobster bertelur tidak dijual belikan ke luar Indonesia. BNN yang menaunginya adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang penangkapan lobster. Beberapa hari lalu Susi mengomentari pertanyaan penasihat menteri yang juga guru besar Universitas Indonesia, yaitu Effendi Ghazali, soal lobster dalam akun Twitternya. Susi mengkritik pertanyaan Effendi soal pembenaran bila lobster tidak mudah punya bila karena ekspor benih dibuka. Sebenarnya soal pro dan kontra benih lobster ini sudah menyuarakan sejak awal Januari 2020 ketika wacana ini digulirkan untuk pertama kalinya. Menurut Edi, dia menerima banyak keluhan terutama masyarakat perikanan dan kelautan yang sangat berdampak langsung pemanfaatan benih lobster untuk budidaya. Padahal di era kelautan dan perikanan Ibu Susi Puji Astuti, beliau menutup pengeksporan benih lobster. Ibu Susi melarang perdagangan benih lobster di bawah 200 gram atau yang berupa benih. Ini baiklah, saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang tanggapan pemerintah tentang sekolah yang akan digelar tatap muka, tidak daring lagi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Menkehut Nadiem Anwar Makarim telah mengumumkan diperbolehkannya kegiatan belajar tatap muka untuk kembali digelar. Hal ini disampaikan Nadiem dalam konversi pers secara daring Jumat 20 November 2020. Nadiem menyebut kebijakan ini berdasarkan keputusan bersama 4 menterinya, yakni Menteri Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan keputusan ini, Nadiem mengatakan pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah atau Pemda atau kantor wilayah Kementerian Agama untuk menentukan pembelajaran tatap muka. Adapun kebijakan tersebut mulai berlaku pada saat semester genap tahun ajaran 2020-2021 atau mulai Januari tahun depan. Oleh karena itu, Nadiem meminta sekolah-sekolah segera mempersiapkan diri dari sekarang jika hendak melakukan pembelajaran tatap muka. Nadiem Makarim mengatakan pembelajaran tatap muka yang kembali akan dilakukan pada tahun 2020 sifatnya bukan wajib. Menurutnya, kebijakan kembali membuka sekolah untuk pembelajaran tatap muka diperbolehkan atas keputusan 3 pihak. Sekali lagi, harus saya tekankan, pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, tidak diwajibkan.
diperbolehkan dan keputusan itu ada di Pemda, kepala sekolah dan orang tua, yaitu komite sekolah. Artinya tidak semua anak diantar jemput keluarganya, dan berarti ada anak yang naik kendaraan umum. Ini yang sangat dikhawatirkan, nanti bisa bumerang. Di rumah anak bisa menegakkan prokes, tetapi ketika mereka berangkat atau pulang ke rumah ini tidak aman, karena di mana-mana ada titik rawan, yaitu rawan COVID-19 atau COVID-19. Sekolah sesuai dengan kemampuan mungkin bisa memberikan pelayanan antar jemput, misalnya gerakan dari komite sekolah, kemudian menyediakan kendaraan untuk memfasilitasi anak-anak yang mengalami kesulitan untuk berpergian ke sekolah. Nah, di sini saya memilih respon bagus jika sekolah akan kembali dibuka tatap muka, karena di sini kebanyakan saya melihat anak-anak hanya bermain saja, jarang melakukan sekolah secara online atau daring, hanya bermain dan itu pun jika ada tugas yang mengerjakan orang tuanya, tidak siswanya sendiri. Karena di sini kurangnya pelayanan dari pemerintah untuk melakukan sekolah online. Jadi saya melihat di sini banyak anak-anak yang hanya bermain, tidak berfokus pada pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Jadi di sini saya merespon sangat baik jika sekolah tatap muka akan digelar lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.